إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya anni, tentangku, fa inni qarib, sampai kala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berjanji akan mengabulkan semua doa dari doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisihi janjinya. Semua doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa kalian. Ma'asyiral muslimina, a'azzallahu wa iyyakum. Ada satu kisah yang terjadi di era modern ini, kisah tentang ampuhnya sebuah doa untuk mewujudkan keinginan seseorang. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang guru di Saudi Arabia, seorang guru wanita. Dia menceritakan akan doa yang dipanjatkan oleh salah satu dari muridnya. Guru ini bercerita, awwaqtu talibati wa kanu fi shaffil awal mutawassit. Saya membiasakan siswi-siswiku untuk berdoa
hina yunadil lil adhan wa hatta kuntu athna'a syahr. Saya membiasakan mereka untuk mendengarkan azan dan menjawab seruan azan, dan saya juga memberi mereka kesempatan untuk berdoa di antara azan dan iqamah, walaupun pada saat itu saya sedang menjelaskan materi pelajaran. Ketika azan berkumandang, si guru ini menghentikan semua aktivitasnya dan menyuruh siswi-siswinya untuk mendengarkan, berdoa setelah azan, dan berdoa untuk meminta apa yang mereka inginkan. Dan aku, kata guru ini, senantiasa mengingatkan kepada mereka agar mereka berdoa di antara azan dan iqamah, karena saya ingatkan kepada mereka bahwa doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika saya memerintahkan mereka untuk berdoa, saya melihat ada satu siswi, satu anak yang doanya paling panjang. Dan anak ini adalah anak yang paling lama dalam berdoa, berbeda dengan kawan-kawannya. Sampai suatu ketika, kata sang guru, saya bertanya kepada si anak ini, ketika saya mengoreksi daftar, ketika saya mengoreksi buku buku pelajarannya, saya panggil lalu saya tanya, saya perhatikan Anda wahai anakku berdoa lebih lama daripada kawan-kawanmu. Apa yang kamu baca? Kata sang guru, kamu minta apa? Kok begitu lama kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka si anak ini bercerita, alhamdulillah, ana lama kuntu fi saffil khamis awwal marra kuntu a'lam anna ad-du'a baina al-adhan wal iqamah mustajab. Alhamdulillah, saya sejak kelas 5 saya tahu bahwasanya doa antara adzan dan iqamah itu mustajab. Maka setiap kali ada adzan, selesai adzan, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kelas 5 SD. Sampai hari ini terus saya berdoa. Dan di dalam doa saya itu ada satu doa khusus yang terus-menerus saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang guru pun bertanya, doa khusus itu doa apa? Dia berkata, ibuku hanya memiliki seorang anak, saya. Anak wanita. Dan sekarang usiaku 13 tahun. Dan saya tidak memiliki saudari-saudari perempuan. Dan saya terkadang merasa iri dengan kawan-kawan ketika mereka bercerita tentang bermain dengan saudara-saudaranya, bermain dengan saudari-saudarinya. Maka saya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan karunia anak perempuan untuk ibuku. Namun ketika saya berdoa dan ibuku mendengar bahwa saya berdoa untuk meminta anak wanita, bayi perempuan, kata ibuku, wahai putriku, janganlah engkau berdoa meminta anak wanita. Mintalah anak laki-laki karena ibu menginginkan anak laki-laki. Kamu perempuan, ibu belum punya anak laki-laki. Maka apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia pun mengatakan, saya pun berdoa kepada Allah. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan ibuku. Kemudian saya minta anak perempuan agar bisa bermain denganku. Dan saya minta anak laki-laki satu lagi untuk menemani saudara laki-lakiku ini. Jadi dia minta tiga anak. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Perempuan karena keinginan ibunya. Perempuan karena keinginan dirinya.
Anak laki-laki keinginan ibunya dan dia ingin satu anak lagi agar anak laki-laki ini tidak kesepian. 3 permintaan. Itu yang saya baca. Ketika sang guru mendengar cerita anak ini, sang guru hanya tersenyum. Dia mengatakan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doamu. Dikembalikan daftarnya, anak ini duduk. Kemudian beberapa tahun kemudian, di kelas 3 SMP, suatu hari anak ini yang sudah duduk di kelas 3 SMP mendatangi gurunya. Dia mengatakan, ya muallima ubashiruki, wahai guruku, saya akan beri kabar gembira kepada anda. Kata anak ini, waladat al-bariha ummi, ibuku tadi malam melahirkan. Wa anjabat thalathata tawaim, dan melahirkan 3 anak kembar. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Persis seperti yang diminta anak ini 2 tahun yang lalu. Dan dia terus berdoa kepada Allah. Allah kabulkan setelah 2 tahun. Maka sang guru mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, faqad akhadtu darsan la ansahu min talibati. Demi Allah, saya mengambil pelajaran yang tidak pernah saya lupakan dari siswiku ini. Fi ilhaiha wa istimrariha fi du'a wa husni dhanniha billahi azza wa jalla. Saya mendapatkan pelajaran yang tidak terlupakan dari anak ini. Pelajaran apa itu? Ilha, terus menerusnya dia berdoa kepada Allah. Dia tidak pernah berbosan untuk berdoa kepada Allah. Wa husnu dhanniha billah, dan berbaik sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berbaik sangka Allah akan mengabulkan, maka dia terus berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia inginkan. Ma'asyiral muslimin, azallahu wa iyyakum. Kisah ini merupakan salah satu kisah dari banyak kisah akan keampuhan keajaiban doa. Banyak hal-hal yang orang terkadang menganggapnya hampir mustahil untuk diperoleh. Tapi dengan terus-menerus dia berdoa kepada Allah dan berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, maka Allah kabulkan apa yang menurutnya itu mustahil. Ma'asyiral muslimin, maka salah satu alat untuk meraih apa yang kita inginkan adalah doa. Doa usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Berdoalah kepada Allah. Terus menerus berdoalah kepada Allah untuk menggapai apa yang kita inginkan. Dan jangan pernah bosan dan berputus asa dari berdoa kepada Allah. Tidak ada satupun doa yang akan mendatangkan kesia-siaan. Semua doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Di dalam kisah yang baru saja saya sampaikan, ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, terkait dengan kita selaku orang tua, atau Anda selaku pendidik, selaku guru, maka ajarkan ilmu, tanamkan nilai-nilai agama dengan mempraktekkan, dengan praktek. Manfaatkan momentum-momentum yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita untuk menanamkan nilai-nilai agama. Sang guru merupakan guru yang cerdas. Dia tahu bahwa doa merupakan senjata. Sang guru juga mengetahui bahwa doa antara adzan dan iqamah merupakan doa yang mustajab. Maka dia pun mempraktekkan dan dia menyuruh siswi-siswinya untuk mempraktekkan apa yang mereka ketahui. Setiap hari dilakukan hal seperti itu.
bahkan di saat dia menjelaskan ketika adzan berkumandang, maka seluruh aktivitas dihentikan dan dia minta kepada siswa-siswa untuk mendengarkan adzan, berdoa setelah adzan dan berdoa untuk meraih apa yang dia inginkan. Ini merupakan keteladanan yang bisa kita teladani. Di rumah pun demikian, ma'asyiral muslimin. Setiap momentum, kaitkan momentum ini dengan ibadah kepada Allah, dengan ketaatan. Ada sunnah apa di dalam momentum itu? Ada perintah apa di dalam momentum ini? Momentum itu, maka sampaikan, ajarkan, dan didik anak-anak kita untuk terus menerus menyesuaikan dirinya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Pelajaran penting dari kisah ini, bahkan dari anak yang baru duduk di kelas 1 SMP. Pelajaran penting adalah husnudzan, senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berbaik sangka kepada Allah, yakin doanya akan dikabulkan, dia tidak akan berputus asa dari berdoa. Terkadang doa itu terlihat hasilnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang baik buat kita, di saat yang baik buat kita, di saat yang tepat Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sekali-kali kita mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Atau mengatakan saya berdoa kok belum terlihat hasilnya. Kata-kata ini justru akan menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Lalu ditanya bagaimana seorang tergesa-gesa dalam doanya? Orang yang tergesa-gesa dalam doanya adalah orang yang mengatakan da'autu fala ara yustajabu li. Saya berdoa tapi kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata itu menunjukkan bahwa dia tidak yakin kepada Allah. Bahkan mungkin dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di ayat yang saya bacakan di permulaan khutbah ini, Allah berjanji akan mengabulkan semua doa. Maka berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan terus menerus kita berdoa kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, pelajaran penting yang lain ketika kita berdoa kepada Allah, dan kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, maka serahkan hasil doa kita kepada Allah. Serahkan hasil doa kita kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa ataahu Allah biha ihda thalath." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak ada unsur dosa di dalamnya dan tidak ada doa untuk memutuskan tali silaturahim, maka Allah pasti akan memberikan permintaannya, akan mengabulkan permohonannya dengan 3 hal, dengan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imman tu'ajjila lahu da'watuh. Yang pertama, Allah segerakan, Allah beri sesuai dengan permintaannya. Sebagaimana permintaan anak tadi. Dia minta 3 anak yang menurut orang yang mendengarkannya hampir mustahil. 2 anak dengan porsi, 2 orang laki-laki, 1 anak perempuan. Dan Allah kabulkan. Itu doa yang Allah berikan sesuai dengan permintaan. Salah satu cara Allah mengabulkan doa kita. Cara yang kedua, ma'asyiral muslimin. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Cara yang kedua, Allah tidak kabulkan di dunia. Allah tidak berikan di dunia. Allah berikan nanti di akhirat. Dan yang cara ketiga Allah mengabulkan doa kita, an yasrifa anhu minas su' mithlaha. Atau Allah ganti doa kita
dengan dipalingkan kita dari mudarat, dari kejelekan, dari keburukan. Dan ketiga cara Allah mengabulkan doa kita adalah cara yang terbaik, dan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Allah memberikan apa yang kita inginkan, berarti apa yang kita inginkan itu yang terbaik buat kita. Kalau Allah menunda memberikannya di akhirat, berarti apa yang kita inginkan bukan yang terbaik buat kita di dunia. Kita pantas mendapatkannya di akhirat. Kalau Allah tidak menunda di akhirat, Allah ganti dengan yang lain. Intinya semua doa pasti terkabul oleh Allah, dan Allah memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Ibn Athaillah Iskandari, memberikan nasihat kepada orang-orang berputus asa dalam berdoa. Beliau mengatakan, la yakun ta'akhur amadil ata' ma'al ilha' fi du'a mujiban liya'sik, fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak, la fima takhtaruhu li nafsik. Beliau mengatakan, janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, pemberian Allah kepadamu, membuat engkau beryas, engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan menurut kehendakmu, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Allah menjamin sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan pada saat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semua, ma'asyiral muslimin, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira banyak kebutuhan yang perlu kita, yang banyak kebutuhan dalam kehidupan kita, baik dalam urusan pribadi, urusan keluarga, urusan bisnis kita, urusan pekerjaan kita, urusan anak-anak kita. Berdoalah, terus berdoa. Jangan pernah berputus asa dengan doa-doa kebaikan, ma'asyiral muslimin. Tidak ada kerugian sedikit pun, bahkan keuntungan yang besar bagi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir dari khutbah ini saya mengingatkan, di dalam doa, tatkala kita berdoa kepada Allah, pastikan apa yang kita konsumsi halal. Syarat diterimanya doa apa yang kita makan halal. Sumber fulus, sumber uang kita, sumber nafkah kita halal. Ada satu suapan masuk ke dalam lisan kita, mulut kita yang haram, doa tidak akan terkabul dan ibadah pun tidak akan terima oleh Allah. Maka perhatikan, ma'asyiral muslimin, di era di mana segala sesuatu dihalalkan, bahkan banyak orang yang betul-betul merasa kesulitan dalam aspek ekonomi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita mencari nafkah dengan cara yang haram, fatal akibatnya. Kalau doa tidak dikabul, kalau ibadah ditolak oleh Allah, lalu kita mau membawa apa di hadapan Allah? Kita mau bersandar kepada siapa ketika Allah menolak seluruh permintaan kita, menolak ibadah kita? Maka bertakwalah kepada Allah. Hindari riba, hindari pinjaman-pinjaman riba, hindari menipu, hindari perbuatan-perbuatan haram, menjual barang-barang haram. Tidak seimbang dengan siksa, dengan dampak buruk yang akan kita terima, ma'asyiral muslimin. Syaratnya hanya satu, apa yang kita makan harus jelas. Sumber harta, uang yang kita dapatkan harus jelas. Berdoalah kepada Allah dan iringi doa kita dengan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha, usaha dengan berfikir dan bertindak. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik buat kita, bukan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepada Allah dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الاسقام. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اقيموا الصلاه.